Sebuah elevator bergerak turun dalam sebuah gedung yang tingginya dengan kecepatan konstan yaitu 5 meter per second. Ya. Tepat setelah 6 second, bagian atap melewati sebuah baut longgar yang menempel di dinding lorong lift. Misalnya kita buat ini, posisinya ini adalah lift, ya. Nah, lift ini katanya kecepatannya konstan. Jadi di sini kita ketahui ya, ada V-nya si lift kita simbolkan VL itu 5 meter per second. Dia karena konstan, di sini ada kata-kata konstan, berarti dia melakukan gerak apa? Liftnya. Liftnya itu melakukan gerak GLB. Gerak lurus beraturan. Di mana rumus gerak lurus beraturan itu rumusnya cuma satu, ya kan? V sama dengan S per T atau S ya. S sama dengan V kali T, gitu kan? Nah, sekarang balik lagi ke soal. Setelah 6 second, berarti kan dia ini jalan nih, 6 second si liftnya ya. Pada saat dia jalan 6 second, pada waktunya 6 second ini, ternyata ada dia melewati sebuah baut longgar. Nah, jadi di sini ada baut. Kita buat bautnya ini begini dah. Di sini ada baut. Nah, bautnya ini menempel di dinding lorong lift. Baut tersebut jatuh dalam keadaan diam. Berarti V-nya si baut yang mula-mulanya 0 ya. Ini ada baut ya. V bautnya yang mula-mula kita anggap V0-nya si baut. Itu V0B sama dengan 0 meter per second karena dari keadaan diam. Jika ternyata setelah jatuh, nah kan ini jatuh nih, ya kan? Ini juga lagi jatuh, ya kan? Dua-duanya jatuh nih. Cuma bedanya si lift ini dia melakukan apa? GLB, sedangkan si baut dia melakukan GLBB atau lebih tepatnya dia melakukan apa? Gerak vertikal, jatuh ke bawah, ya. Jadi gerak vertikal, kita tulis gini. Oke, paham ya? Jadi ada gerakannya ada dua. Si liftnya itu GLB, lebih tepat jangan GLB deh ya, gerak vertikal ke bawah. Oke, gerak vertikal juga, tapi gerak vertikalnya dia konstan. Nah, kalau konstan itu kita bisa anggap dia melakukan GLB lah ya, yang konstan itu cuma GLB. Oke, gitu ya pemahamannya supaya membedakan ada dua gerak. Oke ya. Nah, ternyata liftnya kan sama-sama nih jatuh nih ya, cuma bedanya posisinya aja, ya kan? Jadi di titik acuannya di sini, ya kan? Nah, kemudian dia kan jatuh nih. Nah, pada saat jatuh ada momen di mana si liftnya ini kita nggak tahu nih. Ini masih panjang ya, maksudnya nggak harus ke momen di bawah, bisa aja di bawah, nggak tahu deh ya. Nah, ada momen di mana si liftnya ini dengan si bautnya ini, bautnya itu ada di atasnya si lift gitu. Jadi baut yang tadi jatuh itu dia ada di ini, di atas lift. Kita buat misalnya ilustrasinya seperti ini. Tuh, gitu ya. Yang tadinya seperti di atas ini. Bentar. Oke. Yang tadi posisinya bautnya di sini. Nah, tiba-tiba dia turun, terus di si liftnya juga turun. Dia akan ada posisi di mana si bautnya itu akan berada nempel di atas atapnya lift. Untuk poin yang harus kita perhatikan adalah di sini nih. Waktu untuk yang si lift itu sama dengan waktunya baut, lamanya baut bergerak ditambah dengan 6 sekon. Nah, kenapa kayak begini? Sekarang misalnya ya, dari sini sampai sini ini adalah posisi di mana baut ya. Ini ada baut nih posisinya. Ini bergerak sampai ke sini. Oke? Ya. Nah, waktunya itu misalnya kita anggap 10 sekon waktunya ya. Nah, sedangkan si lift ini bergerakkan dari sini sampai ke sini, terus dia dilanjutin lagi ke sini kan, supaya sampai bertemu dengan baut. Nah, waktunya dari totalnya segini, ya kan? Yaitu jadi 6 ditambah 10 sekon. Paham ya? Jadi 16 second, ya. Sedangkan si baut bergeraknya kan dihitungnya dari sini nih. Nah, jadi dari sini ini mau menuju ke sini, dia itu cuma butuh waktu 10 second. Nah, masalahnya kita nggak tahu waktunya itu 10 second atau bukan. Jadi kalau misalnya kita pakai pemisahan, misalnya nih waktunya lamanya baut, berarti lamanya si lift ini sama dengan lamanya baut ditambah 6. Oke, kayak gitu ya. Paham ya? Nah, yang kedua yaitu kita menggunakan, karena ini kasusnya adalah menyusul, di mana si baut itu ingin menyusul lift supaya dia pas jatuh di atapnya. Oke, ini sebenarnya cerita kejadian menyusul. Nah, untuk menyusul ada rumusnya gini.
H ya sama dengan H. Jadi H-nya si baut sama dengan H-nya lift. Nah, untuk soal-soal yang model menyusul bertemu atau menyusul berpapasan itu di soal ini lihat aja di playlist ya. Ada tipe-tipe cara ngerjainnya. Nah, ini kita menggunakan rumusnya bisa H0 ditambah V0 kali T min setengah GT kuadrat. Kenapa pakai rumus ini? Ingat ya, baut itu melakukan gerak vertikal. Oke, gerak vertikal ke bawah ya. Jatuh bebas sih ya. Nah, terus udah gitu, kalau misalnya ini rumusnya sama, liftnya, cuma lift itu melakukan GLB karena gerakannya kecepatannya konstan. Jadi kalau konstan itu rumusnya cuma satu, yaitu V dikali T. Yang tadi kita udah bahas di sini. Oke. Nah, sekarang gimana nih H0 itu apa? H0 itu adalah ketinggian acuan yang mula-mulanya. Nah, kita kan mau ngitungnya dari posisinya begini nih. Kita mau isi dari sini posisi pertama ya. Di mana posisi pertama ini adalah mula-mula bergerak, kita hitung ya, bergeraknya di sini nih ya. Nah, berarti H0-nya kita anggap 0. Kita anggap itu 0 ya. Ini juga 0. Oke. Nah, untuk si liftnya, si bautnya sorry. Bautnya kan gerak vertikal. Dia kan ke bawah. Nah, kalau ke bawah, dia harusnya minus ya. H-nya. Jadi kita di sini, kita pakai minus V0T min setengah GT kuadrat. Oke. Nah, jadi di sini min V0 kali T ditambah setengah GT kuadrat sama dengan V-nya ya biarin aja kalau GLB mah ya. Nah, GLB berarti gimana nih? V-nya tulis V, ini V-nya V si lift ya, dikali T-nya si lift. Ini T-nya si baut, ini T-nya si baut. Oke. Nah, dari sini kita masukin ya. Untuk V0-nya si baut itu kan dia sebenarnya 0 ya. Nah, jadi tinggal 0 dikali berapapun tetap 0 ya kan. Jadi di sini 0 ya. Setengah dikali gravitasi 10 dikali T baut kuadrat sama dengan kecepatan dari si lift itu adalah 5 di soal ya. Dikali, nah liftnya ini waktunya kita ganti nih. Yang ini nih. Liftnya kita ganti apa? T-nya si baut ditambah dengan 6. Oke ya. Nah, jadi 5T baut kuadrat sama dengan 5T ditambah, ini dibuka kurung ya, ditambah 30. Nah, kalau kita bagi 6, bagi 5 ya. Jadi T kuadrat sama dengan T ditambah 6. Kita bikin sebelah kanan 0. Jadi T kuadrat dikurangin T dikurangin 6 sama 0. Berarti kan kita faktorin nih. Ya. Nah, pada saat difaktorin, ini berapa nih? Ini min 3, ini plus 2. Nah, jadinya dari sini kita dapat T-nya sama dengan 3 ya, dari min TB min 3 sama dengan 0. Jadi TB 3. Kalau ini TB-nya sama min 2. Kalau min 2 tidak mungkin karena dia waktu nggak mungkin ada yang negatif ya. Nah, jadi kita pakai waktunya itu yang 3 second. Nah, setelah kita dapat T-nya 3, kita akan mencari ketinggiannya itu gimana nih? Nah, bisa kita gunain tadi pakai lagi nih rumusnya. Ini kan tadi ada boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Sama aja ya. Oke, kita pakai yang ini aja ya biar singkat ngitungnya. Jadi ketinggiannya itu sama dengan V dikali T, V-nya V lift, waktunya waktu lift, 5 ya, dikali waktunya si lift itu waktunya si baut ditambah 6 kan. Nah, karena kita udah tahu bautnya itu adalah 3, berarti 3 ditambah 6 sama dengan 9, jadi 45 meter. Ya. Nah, jadi kita berasumsi bahwa dari sini sampai sini itu ketinggiannya adalah berapa? Adalah 45 meter. Nah, pertanyaannya sekarang adalah dia jatuh pada lift berapa? Nah, kalau pada lift berapa berarti kita tinggal bagi aja ya jatuhnya. Jadi di lantai berapa liftnya jatuh menyusulnya itu ya. Liftnya itu di lantai 45 meter kita bagi dengan 3 meter. Kenapa? Karena di sini di soal dikasih tahu nih tiap lantai tingginya 3 meter. Nah, jadi kira-kira dia posisinya di berapa? 45 bagi 3 di lantai 15. Oke, seperti itu.